kita sumber bencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zulfi Andri Koto, dalam pembelajaran jarak jauh. Semangat ya! Dalam pandemi COVID-19 ini, ada baiknya kita mematuhi protokol kesehatan. Bawa masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari keramaian. Oke. Semangat! Di samping memperkuat imunitas, ada baiknya kita memperkuat iman yang berkualitas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi kita hari ini adalah anekdot kedua. Pada pertemuan pertama kita telah membahas masalah pengertian, ciri-ciri, struktur, makna yang tersirat di dalam anekdot. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau anekdot itu diceritakan kembali, dia masih menyimpan pokok pikiran yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Itu ada tekniknya. Namun sebelumnya, marilah kita merefleksi diri dengan sebuah kalimat begini. Silakan Anda baca, jangan matikan keadilan, matikan saja mantanku. Nah, ini sebuah anekdot juga yang memuat dua pesan. Yang pertama sekali adalah pesan tentang mantan itu sendiri, yang kedua adalah pesan kebahasaan, yaitu cara penulisanku. Lihat, dalam permasalahan ini masih sempat-sempatnya orang memperhatikan ejaan. Semoga menjadi hiburan ya. Baik, kita biasakan juga bahwa sebelum belajar kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Dalam menceritakan ulang, ada proses kebahasaan yang kreatif. Tidak semua orang bisa menyampaikan dengan baik, tetapi itu bisa dipelajari. Sehingga pola yang baru itu memunculkan anekdot yang segar. Mari kita lihat langkah-langkah menceritakan anekdot atau cerita ulang anekdot. Yang pertama sekali tentu kita membaca isi anekdot dengan saksama. Jadi baca sampai kita menguasai anekdot itu dengan dalam, dengan kuat. Sehingga ketika kita menceritakan lagi, kita sudah bisa memikirkan sesuatu hal yang baru dalam pemikiran kita. Langkah yang kedua adalah memahami jalan ceritanya. Nah, jalan cerita itu ini sangat menentukan sekali. Bisa saja peristiwa sama, tapi jalan cerita yang disampaikan itu berbeda. Kesan yang ditimbulkan dari penceritaan anekdot itu akan berbeda. Jadi kita pahami, ya, kita pahami jalan ceritanya. Yang ketiga adalah mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Apa yang menjadi poin-poin penting atau unsur-unsur pokok dari anekdot itu. Jadi kalau dia kuat, jangan dihilangkan. Ambil unsur-unsur itu menjadi pemikiran kita ketika kita akan membahasakan ulang dari anekdot itu. Yang keempat, menceritakan kembali dengan pola dialog ke narasi atau narasi ke dialog. Itu yang berbeda dengan tetap memperhatikan unsur-unsur yang ada pada anekdot itu. Nah, kita sudah siap ya. Nah, empat itu harus menjadi satu dia ya. Jadi kalau kita ibaratkan menjadi labirin, dia menyatu tuh. Oke, jadi utuhlah sebuah anekdot. Ini contohnya. Coba kamu cermati. Ini pola pertama ya. Pola pertama ini judulnya adalah Damai Itu Indah.
Suatu hari Abdul dan Alan sedang berkendara menggunakan mobil. Mereka melewati perempatan lampu merah. Abdul menerobos karena jalanan terlihat kosong. Biasalah ya orang Indonesia. Terus Alan bertanya, "Kenapa kamu menerobos lampu merah? Kalau ada polisi bagaimana?" Abdul menjawab santai, tenang, kita ajak berdamai saja." Alan bertanya lagi, "Mana mau polisi diajak berdamai? Mereka kan sedang menegakkan peraturan." Terus Abdul menjawab lagi sambil tersenyum, "Kalau pakai ini," dia memperlihatkan dompetnya, "damai itu akan terasa indah, bro." Terus respon Alan, "Bisa aja loh." Nah, ini adalah salah satu contoh anekdot. Mari kita lihat pola yang kedua. Nah, di pola yang kedua, pokok pikirannya kita ganti menjadi, kita arahkan membuat undang-undang sendiri. Nah, judulnya menjadi membuat undang-undang sendiri. Dan poinnya sama, membuat undang-undang sendiri. Suatu hari Abdul dan Alan sedang berkendara menggunakan mobil melewati perempatan lampu merah. Abdul menerobos karena jalan terlihat kosong. Lalu si Alan bertanya, "Kenapa kamu menerobos lampu merah? Ada polisi bagaimana?" Abdul menjawab, tenang, kita bisa bikin undang-undang sendiri kok." Alan menanggapi lagi, "Kok bisa? Bukannya yang membuat undang-undang itu pemerintah bersama DPR?" Abdul memberi respon, sebentar. Dia meminggirkan mobil. Alan bertanya, "Kenapa berhenti?" Terus Abdul menjawab lagi, "Nih, dengan ini kita bisa membuat undang-undang sendiri." Jadi sambil menunjukkan dompetnya, Alan memberi respon, "Oh." Nah, bisa kita lihat kan, pola pertama dengan pola kedua ada perbedaan, tapi poin yang pentingnya adalah bagaimana polisi itu bisa disogok. Indah bukan? Kalian bisa lakukan itu. Oke? Nah, untuk latihan di rumah, carilah sebuah anekdot di media cetak, majalah, surat kabar, atau di media sosial yang ada teksnya. Nah, ambil, itu kan punya orang lain. Nah, sekarang kamu buat dengan pola kamu sendiri. Poin pentingnya sama, redaksional kebahasaannya berbeda. Lakukan itu ya. Nanti akan saya cek satu persatu pada kesempatan yang lain. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu menyusun anekdot. Nah, ini lebih tinggi lagi. Kalau tadi membuat pola yang berbeda, sekarang menyusun anekdot. Kamu sendiri yang membuat anekdot itu. Apa langkah-langkahnya? Nah, pertama sekali, ini kan yang ada 5 sebetulnya langkah-langkahnya ya. Mari kita lihat satu persatu. 1, kita mengamati lingkungan sekitar. Kamu pergi ke pasar, kamu ke kantor, ke jalanan. Lihat, ada pedagang, ada pelayanan publik, ada motivator, ada politisi, ada pemimpin. Banyak ya, kamu amati. Ambil salah satu. Misalnya, langkah kedua adalah menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Kamu sudah mencari, kayaknya bagus ini deh. Di antara sekian tema itu bagus. Yang mana yang bagus? Ambil satu. Cari kira-kira apa yang membuat Anda tergelitik, ingin mengkritik, atau apa yang membuat Anda terusik. Nah, sudah dapat kan? Nah, baru langkah ketiga, kita menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Jadi sesuatu yang menggelitik itu, ya, apanya yang akan kita kritik? Itu sudah mulai muncul di pikiran kita. Nah, biasanya kita sedang mengambil cara memimpin. Lihat, salah seorang yang sedang memimpin, kamu akan mengkritik apanya? Gayanya, bahasanya,
atau bagaimana dia merespon anak buahnya. Itu bisa kalian kritik. Nah, susun pola itu. Yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Jadi anekdot itu tidak murni masalah pengalaman yang ada di lapangan. Kamu juga wajib untuk memberikan bumbunya. Nah, keahlian meramu peristiwa dengan diksi yang tepat untuk mengkritisi itulah yang memberikan nilai plus bagi seseorang yang menceritakan anekdot. Nah, yang terakhir, baru kita membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Jadi dia sudah dipola itu apa langkah-langkahnya. Buat dulu, ini langkah pertama apa nih? Langkah kedua apa? Nah, setelah semua langkah terlakukan, jangan puas dulu. Lihat susunannya sudah pas nggak? Nah, susunlah narasi dengan urutan yang bisa memancing rasa humor, tetapi kritiknya masih ada, gitu ya. Nah, saya pikir 5 langkah ini cukup untuk membuat sebuah anekdot. Kalau seorang komik biasanya dia membahasakan, dia membuat materi, sama itu sebetulnya. Sekarang kalian buat tugas, ini yang akan dikumpulkan. Tugas membuat anekdot adalah buatlah sebuah anekdot berdasarkan langkah-langkah menyusun anekdot yang dimana tadi ya. Terus tugas diketik di Word, kirim ke laman GCR. Saya tidak mau menerima yang sudah ada di internet ya. Saya punya koleksi ribuan anekdot, jadi kalau sama nanti nilainya saya kosongkan. Nah, mending kamu amati saja. Tapi kalau terinspirasi dari anekdot yang sudah ada, tidak apa-apa. Kamu olah lagi, kamu buat pola kamu. Itu boleh. Oke, saya tunggu ya. Semangat! Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari menjadi ilmu dan keberkahan di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!